Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Eh, Gimana persiapan presentasinya? Ada masalah? Untuk MKK, rencananya minggu depan saya mau mulai presentasinya. Terkait itu, apakah ada masalah dalam mencari materi dan lain sebagainya? Barangkali. Tidak ada? Tidak, Bu. Oke. Saya sudah bahas mengenai karton gelombang, sudah sampai di mana ya? Sampai di mana materi saya? Kemarin sampai jenis-jenis kertas gelombang, Ibu. Karton gelombang maksudnya. Proses pembuatannya sudah? Prosesnya belum, Ibu. Udah, Bu. Udah. Oh iya, udah, Ibu. Bentar, saya cari PPT-nya dulu. Jadi proses pembuatan karton gelombang gimana caranya? Ada yang ingat penjelasan saya kemarin? Gimana cara membuatnya? Bikinnya dari apa? Bahannya gimana? Proses bikinnya gimana? Ada yang tahu? Ada yang bisa jelasin gimana proses pembuatan karton gelombang? Ada pulping proses, Bu? Ada pulping proses. Pulping prosesnya tahapnya apa? Gimana tuh? Apa tahap di pulping proses? Saya tanya satu-satu aja kalau gitu. Bentar. Mas Rasid. Rasid, sekalian saya absen ya. Jadi kalau nggak jawab, nggak bilang hadir, saya si Alfa. Kalian saya mau absen dulu. Siapa tahu cuma nongol di sini doang gitu. Orangnya entah di mana. Oke. Rasid. Sid. Oke. Gimana sih tahap pembuatan karton gelombang? Katanya udah. Oh, yang kemarin cuma sebentar itu ya, saya ngajak cuma 1 jam. Gimana caranya?
Halo Mas Rasid. Halo.
Ibu, sebelumnya saya minta maaf Bu, boleh nggak saya izin bantu ngejawab Rashid? Bu, maaf Bu, telepon Ibu Saya- mati Bu. Boleh Mbak, silakan. Jadi untuk membuat corrugated itu yang pertama kan ada pulping proses. Nah di pulping proses ini seperti proses pada sebelum-sebelumnya, tetapi ada juga proses craft di dalam proses persiapan pulping proses itu. Jadi bahan baku dari pulping ini biasanya kan dari tanaman biasa, tapi kalau untuk corrugated itu dari jerami yang telah dikeringkan. Oleh karenanya disebut dengan proses craft pada pulping proses tersebut. Selanjutnya kayak masuk mulai dari proses cooking dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke pembuatan lembaran kertas. Habis dari itu kan baru tahap tadi ada pulping ya Mbak. Terus yang tahap kedua pembuatan lembaran kertas. Apakah ada tahap ketiganya? Ada Ibu, yaitu pembuatan karton. Pembuatan karton gelombangnya tadi. Benar Mbak. Jadi tahap pembuatan karton gelombang itu sama seperti proses pembuatan kertas yang sudah kita bahas sebelum UTS. Tapi masalahnya gini, ada dua cara nih tahap pembuatan serat, mendapatkan serat selulosanya. Kalau yang tadi Mbak respon bilang dari tanaman kayu langsung ya, misalnya dari jerami, berarti itu dari serat primer. Dari jerami diambil gitu ya, diambil seratnya pakai bahan kimia untuk pemasakannya habis itu dilakukan proses cleaning, screening, tapi nggak di bleaching. Di pembuatan karton gelombang, liner maupun mediumnya tidak dilakukan proses bleaching di dalamnya. Nah, setelah dapat serat selulosanya dari tanaman tadi, baru masuk ke mesin kertas. Udah jadi kertas craftnya masuk ke tahap selanjutnya, proses pembuatan lembaran kertas. Tapi bisa jadi seratnya itu diperoleh dari serat daur ulang, serat dari kertas dari karton gelombang atau kertas kraftsi bekas yang tidak terpakai, diambil serat selulosanya dipakai untuk bikin kertas kraft lagi. Proses sama lah, cuma nempatin serat selulosanya aja. Nah, untuk mendapatkan serat selulusanya saja yang berbeda. Yang satu dari serat tanaman, kita sebut serat primer. Yang satunya lagi dari karton gelombang bekas atau dari kertas kraft bekas. Nah, itu kita sebutnya dengan serat apa tadi? Sekunder. Jadi gitu ya. Jadi kalau ditanya gimana mekanisme pembuatan, nah kamu gambarin, cerita dulu. Nah, baru kalau bisa digambarin. Ada yang dari serat primer, ada yang dari serat sekunder. Apakah dari dua proses pembuatan kertas tadi akan mempengaruhi sifat kertas dan karton gelombang yang dihasilkan? Iya. Iya. Kenapa iya? Karena tingkat kekuatannya Ibu. Sama serat. Benar banget. Jadi dari penggunaan dua jenis serat yang berbeda tadi akan berpengaruh terhadap sifat dari si corrugated yang dihasilkan. Terutama kekuatannya ya, antara serat primer sama serat sekunder itu bedanya hampir 2 kali lipat. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Ibu maaf tadi pertanyaannya apa Bu? Tadi putus-putus. Oh gitu, ini karena sinyal jaringan itu. Jadi tadi kan si Mahathir bilang dari penggunaan dua jenis serat tadi akan mempengaruhi kekuatan dari kertas, terutama mekaniknya. Terus saya lanjutin, kenapa kayak gitu?
Itu karena serat yang sekunder itu seratnya hasil recycle atau daur ulang. Jadi seratnya tuh lebih pendek gitu, makanya kualitasnya lebih rendah daripada serat primer. Benar. Jadi dari eh, panjang pendeknya serat. Jadi kalau dari serat primer biasanya tuh seratnya panjang-panjang. Karena seratnya panjang itu akan membentuk jalinan kertas kraft yang lebih kuat dibandingkan kalau kita menggunakan serat sekunder. Karena serat sekunder itu kan serat yang di prosesnya berulang kali gitu. Makin lama seratnya tuh makin pendek. Dampaknya apa? Kekuatan dari si kertas kraftnya sendiri dan karton gelombang yang dihasilkan. Oke, nah sekarang saya mau bahas sifat mekanik atau sifat fisik dari si corrugatednya. Sebentar. Ini ada beberapa sifat mekanik yang dimiliki oleh karton gelombang. Yang pertama itu ketahanan tekan datar atau kita sebut dengan flat crush. Jadi ketahanan tekan datar antara fluid A, fluid B sama fluid C ini bisa kita lihat yang memiliki ketahanan tekan datar yang mana tuh? A, B, atau C? Dengan gramatur 127 itu line pertama yang ini. Kemudian kalau gramaturnya 161 terus gramaturnya 196, mana yang lebih tinggi ketahanan tekan datarnya? Yang gramaturnya 196. Di fluid apa? Yang paling gede kalau di tiap-tiap gramatur, fluid A, fluid B, atau fluid C? Fluid C, Bu. Fluid B. Fluid, fluid C atau fluid B? Fluid C, Bu. Yang benar. Fluid B. Fluid B lah. Ya kan? Coba kalau gramatur 127 mana yang gede? Fluid B. Di 161 mana yang lebih gede? Fluid B. Di 196 nggak keukur yang fluid B-nya karena terlalu tebal. Kan gede fluid B. Nah, yang mempengaruhi ketahanan tekan datar atau flat crush ini adalah banyaknya fluid per meternya. Seperti kita ketahui, fluid B ini memiliki memiliki jumlah fluid per meter yang lebih banyak dibandingkan dengan fluid A atau fluid C. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya fluid per meternya, sehingga mengakibatkan fluid B ini memiliki ketahanan tekan datar yang tinggi atau kita sebut dengan namanya flat crush. Oke. Ini ada flat crush, ternyata ada edge crush, ketahanan tekan tepi. Dibuat apa? Sebenarnya sih pengen tahu ketahanan karton gelombang pada posisi tegak. Kalau tadi kan posisinya kalau begini kan datar nih. Kalau dalam posisi tegak terhadap tekanan. Jadi ini pakai alat namanya edge crush tester. Jadi karton gelombangnya itu posisinya tegak seperti ini. Nah ini, jadi diberdiriin gitu posisinya tegak. Kalau flat crush kan posisinya mendatar. Nah, ditekan pakai alat namanya edge crush tester. Berapa banyak tekanan yang diberikan sampai dia hancur gitu. Nah, ini terhadap suatu tekanan. Nah, ini satuannya kilogram force. Nah, kita bisa mengetahui ketahanan si karton gelombang terhadap gaya tekan. Jadi aplikasinya dengan kemampuan tumpuk. Apakah pada saat penumpukan di gudang dengan ketahanan tekan datar ketahanan tekan tepi seperti itu penyok apa tidak? Gitu. Jadi kalau karton gelombang memiliki ketahanan tekan tepi KTT edge crush tester ini rendah, maka dia nggak bisa ditumpuk tinggi.
kan dia diberdiriin tuh. Nah, diberi tekanan. Nah, kalau ketahanan tekan tepinya atau ECT-nya itu rendah, dia nggak bisa ditumpuk tinggi. Tapi kalau nilai ECT-nya tinggi, dia bisa ditumpuk dalam jumlah yang lebih tinggi. Jadi kita nggak butuh ruang gudang yang lebih banyak kalau nilai ECT-nya besar, karena bisa ditumpuk tinggi. Tapi kalau nilai ECT atau extract test-nya rendah, berarti kan dia nggak bisa ditumpuk tinggi. Kita butuh luas gudang yang lebih banyak untuk itu. Akibatnya biaya sewa gudangnya juga lebih mahal. Nah, itu dia pengaruhnya. Makanya kita harus perhitungkan tuh berapa nilai FCT-nya, berapa nilai ECT-nya. FCT itu flat crush. Kalau ini edge crush, ketahanan tekan tepi. Oke. Nah, nilai ECT ini atau ketahanan tekan tepi ini akan berpengaruh ke kekuatan tekan kotak karton gelombang atau BCT, box compression test. Jadi, setelah jadi kertas kraft, digunain untuk bikin karton gelombangnya itu digunakan untuk bikin box atau bikin kotak karton gelombang. Nah, kotak karton gelombang ini diuji ketahanan tekannya. Jadi, istilahnya ketahanan tekan kotak karton gelombang atau box compression test, BCT istilahnya. Nah, yang mempengaruhi nilai BCT apa? Nilai ECT. Nah, ini hasil perhitungannya, nilai BCT itu 5,87 kali nilai ECT dikali nilai keliling box dikali ketebalan dari boxnya itu tadi. Nah, jadi nilai ECT ini akan mempengaruhi nilai kekuatan tekan, ketahanan tekan dari si kotak karton gelombang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik ECT maupun FCT ya dipengaruhi oleh jenis serat. Kalau serat primer ya nilai ECT sama FCT-nya tinggi lah. Tapi kalau nilai kalau dibuat dari serat sekunder berarti kemungkinan nilai FCT maupun ECT-nya juga rendah. Ada yang mau ditanyakan? Bu, berarti selain dari jenis seratnya, itu juga dipengaruhi sama jenis fluidnya juga ya? Iya dong. Terutama nilai FCT, flat crush, ketahanan tekan datar. Jadi kalau ketahanan datar itu dipengaruhi oleh banyaknya fluid per meternya. Nilai FCT, flat crush. Tapi nilai ketahanan tekan tepi atau ECT beda lagi. Ya Mas ya? Oke, Bu. Oke. Oh, ya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyain? Halo? Asumsi saya kamu ngerti nih apa yang saya omongin nih. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya. Berarti nilai ketahanan tekan datar sama tepi itu ada perbedaannya nggak, Bu? Beda dong. Dari cara ujinya aja juga beda. Jadi cara ujinya kalau flat crush itu pakai alat. Sebentar, saya kasih lihat bentar. Flat crush. Ini. Kalau yang satu edge crush, yang satu flat crush, ketahanan tekan datar, yang satu ketahanan tekan tepi. Bentar, mana ya? Oh, ini deh. Ini, jadi kan posisinya tegak gitu ya. Nah, ini pengen tahu kekuatan karton gelombang pada saat penumpukan. Penyok apa enggak kalau ditumpuk tinggi gitu. Nah, ini alatnya nih, edge crush test. Nah, ditaruh di sini, kemudian dinyalain alatnya, berapa banyak tekanan diberikan sampai dia penyok. Nah, ini ada nilainya di sini, itu edge crush. Kalau flat crush, bentar. Nah, ini flat crush test.
Ada kalau yang sebelah sini ini ketahanan retak atau bursting atau ketahanan jebol lah namanya. Alatnya mana ya? Nanti saya cari. Yang jelas ada Mas, ada bedanya. Dari posisinya kalau ini posisi karton gelombangnya tegak, kalau flat crush itu posisi karton gelombang pada saat pengujiannya itu mendatar. Gitu. Ya. Oke Bu, makasih ya Bu. Bentar saya cari dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, tadi nilainya ECT sama yang lain itu ada ini nggak Bu standar SNI-nya? Oh Kayak ada. ECT Ada. berapa? Ada. Bentar. Ada yang ngambil tentang itu? Tentang karton gelombang? Sebentar. Ini, oke. Ini yang single wall. Ini ketahanan retak atau bursting strength. Jadi banyaknya gaya yang diperlukan untuk meretakkan atau menjebol si kartonnya sampai dia jebol gitu. Nah ini ketahanan tekan tepi. Edge crash test ini bahasa ini SNI ya. KTT ini ketahanan tekan tepi. Ini masanya, ini diameternya. Nah kalau diperhatiin ini makin besar gramaturnya, maka ketahanan tekan tepinya makin besar juga. Kalau ketahanan retak juga begitu. Jadi makin berat, makin tebal dia ketahanan retak maupun ketahanan tekan tepinya untuk ini single wall ya. Ini SNI untuk single wall. Karton ini bahasa SNI-nya tuh saya tuh nggak terlalu ini ya. Standar karton gelombang dan kotak karton gelombang dinding tunggal. Nah saya lebih senangnya ngomongnya box corrugated board. Nah, ini tapi kalau bahasa Indonesia kotak karton gelombang single wall dinding tunggal. Ribet lah. Saya karena di buku tuh ngomongnya dari awal gitu, kalau belajar dulu tahun 98 saya belajar ya udah di bukunya kan kebanyakan buku material tuh bahasa Inggris semua ya. Jadi kalau nemu istilah kayak gini agak ribet sendiri. KG karton gelombang ya. Bisa saya nyebutnya corrugated board aja gitu. Kalau box corrugated, nah dia ngomongnya kotak karton gelombang, single wall, dinding tunggal, dinding ganda, double wall, ribet aja. Ketahanan tekan tepi disingkatnya KTT. Kalau ini kan lebih enak ECT karena di beberapa buku tuh istilahnya ECT kan. ECT. Jadi kalau di Indonesiain KTT apa KTT suka ini karena biasa nyebutnya ECT, FCT, BS bursting strength. Kalau diganti jadi KR kadang suka kelembaban relatif ngomongnya gitu. Padahal mah ini kaitan dengan kekuatan dari si karton gelombangnya. Gitu, Mbak. Ada beda ada antara single wall, single face sama double wall beda. Ya, Mbak? Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Nah, ini bursting strength. Ini ketahanan retak atau ketahanan jebol. Tekanan yang diperlukan untuk meretakkan karton atau karton gelombang. Ini satuannya kilopascal atau kPa atau C, pound per square inch. Jadi ketahanan retak ini menunjukkan kemampuan ketahanan karton gelombang terhadap tekanan yang timbul. Contohnya gini, kalau si karton gelombangnya itu ketahanan retaknya atau ketahanan jebolnya atau bursting strength-nya misalnya hanya mampu menahan beban itu 1 kg. Jadi pada saat dihitung, nah misalnya cuma 1 kilopascal, dia nggak akan kalau digunakan untuk produknya dengan beban 1 kg dia jebol. Dia nggak mampu menahan si produk yang sebesar 1 kg tadi. Nah sebaiknya dia hanya bisa digunakan sebagai kemasan untuk menahan beban kurang dari itu. Biasanya separuhnya, bahkan dia sepertiganya. Jadi kalau ketahanan retaknya 1 kg, berarti separuhnya 500 gram atau setengah kilo. Atau bisa cuma sepertiganya, cuma 300 kilo. Lebih dari itu, dia nggak mampu melindungi produknya, akan jebol dia, nggak kuat dia menahan beban.
seperti itu. Nah, ketahanan retak ini juga menunjukkan ketahanan suatu kotak karton gelombang dan karton gelombang terhadap jatuhan. Jadi kalau misalnya ditumpuk tinggi, dia jatuh. Kalau nilai bursting strength-nya tinggi, produk di dalamnya tetap aman. Tapi kalau nilai bursting strength-nya atau ketahanan retaknya itu rendah, pada saat ditumpuk tinggi dia jatuh, produk di dalamnya kemungkinan ya rusak gitu atau pecah gitu. Nah, nilai bursting strength ini ya dipengaruhi oleh bantalan ya, tinggi fluidnya. Kalau tinggi fluidnya besar seperti fluid A, itu bursting strength-nya lebih tinggi. Jadi kalau dihitung nilai BS-nya atau bursting strength-nya nilai fluid A itu lebih tinggi dibandingkan dengan fluid B. Gitu juga dengan fluid C. Fluid C sama fluid B, kira-kira bursting strength-nya lebih tinggi fluid B atau fluid C? Yang B. B. Kenapa B, Tir? Hah? Karena fluidnya lebih banyak. Kalau fluidnya lebih banyak, itu flat crush-nya, FCT-nya yang tinggi. Tapi kalau tinggi fluidnya makin besar, bursting strength-nya yang makin tinggi. Nah, mana yang lebih tinggi fluidnya? B atau C? Yang C bukan, Bu. Nah, yang C. Benar, yang C. Berarti nilai bursting si fluid C lebih tinggi dibandingkan dengan fluid B. Mana yang lebih tinggi? Nilai bursting strength A, fluid A, B, C. Urutannya gimana? A dulu, C, habis A, itu B. C, B. Iya, betul. Terakhir ya, B. Tapi kalau ketahanan tekan datar, FCT dipengaruhi oleh jumlah fluid per meternya. Nah, kalau fluid B itu kan jumlah fluid per meternya paling banyak dibandingkan dengan A dengan C. Akibatnya fluid B memiliki ketahanan tekan datar yang lebih tinggi dibandingkan dengan fluid A dan fluid C. Gitu ya. Ada yang mau ditanya? Jelas. Ada yang mau ditanyain? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya. Tadi kalau misalnya fluidnya kasih yang B itu semakin besar fluidnya, semakin kecil nilai ketahanan retaknya, Bu. Gimana, Bu? Ketahanan retak, nggak ada tekannya. Ketahanan retak, Ketahanan retak. KR, bursting strength. Kalau ada tekannya, ketahanan tekan datar atau ketahanan tekan tepi, ada dua. Tapi kalau retak nggak ada tekannya, ketahanan retak aja. Nah, ketahanan retak itu dipengaruhi oleh tinggi fluid, tinggi bantalan. Kalau fluidnya makin tinggi, KR-nya makin besar. Tapi kalau ketahanan tekan datar, nah itu dipengaruhi, kan dia posisinya kan di mendatar tuh ditekan. Nah, tergantung dari banyaknya fluid per meter. Tapi kalau ketahanan tekan tepi, flat crush sama ECT itu dua apa tuh namanya, dua sifat mekanik, sifat fisika yang berbeda.
Tapi kalau nilai FCT itu dipengaruhi oleh tadi tuh banyaknya fluid per meternya. Tapi kalau nilai ECT itu dipengaruhi oleh bantalannya, tinggi fluidnya, seperti sama-sama bursting strength. Ya Mas? Iya Bu, makasih ya Bu. Yuk. Ada yang mau ditanya? Ibu, kan dari setiap pengaruh-pengaruh dari ketahanan kayak ketahanan retak sama ketahanan tepi itu kan dipengaruhi sama fluidnya doang. Kalau misalnya ada yang nggak ketahanan yang dipengaruhi sama kekuatan dari lapisan linernya? Oh, pengaruh dong Mbak. Jadi banyaknya medium, terutama medium ya, banyaknya medium itu akan pengaruh ke baik ketahanan retak, ketahanan tekan tepi, ketahanan tekan datar, dan lain sebagainya lah. Kalau makin banyak fluidnya gitu. Ya kan? Terus satu lagi berat. Berat dasar dan ketebalan pengaruhnya banyak banget ya terhadap nilai sifat mekanik karton gelombang yang dihasilkan. Gitu. Jadi kalau antara single phase sama single wall sama double wall, mana yang ketahanan bursting strength-nya tinggi? Otomatis yang double wall. Habis itu baru yang single wall, terakhir single phase. Pengaruh. Kayak tadi gramaturnya 125, 160, 100 sampai 250. Nah, berarti bursting strength-nya makin besar gramaturnya, makin besar ketahanan retaknya. Gitu. Baik, Ibu, makasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutin sebentar. Ini ya pertanyaan Mbak tadi, nih jawabannya nih. Nih, kelihatan nih bahwa makin tinggi, ini single layer, ini multi layer, nilai bursting strength-nya makin banyak layernya, makin tinggi dia. Sorry. Ini. Kemudian edge crush-nya juga. Nah, makin banyak layernya, makin tinggi nilai ketahanan tekan datarnya. Jadi kalau nilai ketahanan tekan tepi ECT, nilai ECT itu sebanding ya dengan nilai bursting strength. Kalau bursting strength-nya naik, ECT-nya dia naik. Gitu. Tapi kalau flat crush-nya tergantung dari banyaknya fluid per meternya. Kalau nilai bursting strength sama nilai ECT itu tergantung dari tinggi bantalannya. Bantalan makin tinggi, nilai ECT sama bursting strength-nya makin tinggi. Oke, saya ganti ke slide berikutnya sebentar terkait yang tadi. Itu baru dua ya, baru bursting strength sama FCT dan ECT. Ini bursting strength. Nah, nilai bursting strength itu akan mempengaruhi ketahanan jatuh suatu karton gelombang, mempengaruhi beban produk di dalamnya supaya nggak jebol. Ini peranan dari nilai pengujian bursting strength. Ini nilainya, nilai antara bursting strength sama ketahanan tekan tepi itu paralel gitu. Ada hubungannya. Makin tinggi ketahanan retaknya, ketahanan tekan tepinya makin naik. Ada lagi ketahanan tekan datar. Nah, ini ketahanan tekan datar ini tadi nilai FCT dipengaruhi oleh banyaknya fluid per meternya. Nah, ini fungsinya untuk mengetahui nilai box compression test atau nilai BCT-nya. Nah, nilai BCT ini juga akan mempengaruhi ketahanan tumpuk suatu karton gelombang. Jadi penyusunan si karton gelombang di gudang. Nah, ini tergantung dari banyaknya fluid per meternya. Kalau misalnya jumlah gelombangnya lebih banyak nih, jumlah gelombangnya lebih banyak persatuan panjang dalam 1 meternya, makin tingginya ketahanan tekan datarnya. Tapi kalau misalnya
makin tinggi mediumnya, bantalannya juga makin tinggi. Ini tekanan tepinya, ECT-nya makin tinggi. Oke. Nah, ini nilai BCT box compression test. Jadi ditekan ini pakai alat namanya box compression test machine gitu. Banyak nggak? Hancur nggak? Nah, seperti itu. Nah, ini juga mampu nggak si karton gelombangnya itu dalam bentuk kotak itu melindungi produk di dalamnya. Nilai BCT ini dipengaruhi oleh nilai ECT. Nah, ini kan tadi nih dipengaruhi tadi angkanya dari si rumusnya tadi. Nilai BCT ini dipengaruhi untuk penyusunan. Jadi bagaimana menyusun si kotak karton gelombang ini di gudang. Nah, kondisi penyimpanan itu kayak apa? Nah, kenapa seperti itu? Karena itu tadi beban yang paling bawah ini akan mendapatkan tekanan yang paling besar dalam jangka waktu tertentu. Makanya lama penyimpanan di gudang itu nggak boleh banyak-banyak. Kenapa? Karena nanti pengaruh kekuatan karton gelombang di bawahnya, terutama nilai BCT-nya. Ini alatnya seperti ini. Jadi kotak karton gelombangnya dalam bentuk kotak ya, diberi tekanan, kemudian nanti hasilnya bisa dibaca nih, seperti itu. Kalau nilai BCT-nya tinggi, maka dia bisa disusun lebih tinggi juga ya. Nah, di bagian bawahnya ini nggak mudah penyok atau rusak. Oke, ini nilai BCT. Jadi ada kaitannya dengan pertumpukan di gudang. Ini nilai BCT dipengaruhi oleh nilai ECT atau nilai ketahanan tepi, dipengaruhi oleh tebal, tinggi sebenarnya, tinggi dari si kotak karton gelombangnya, dipengaruhi oleh keliling dari kotak tadi. Nah, ini rumusnya ya. Jadi ada korelasi antara nilai BCT dengan nilai ECT. Kalau ECT-nya makin tinggi, BCT-nya juga makin tinggi. Oke. Kemudian, nah ini pengujiannya sebenarnya. Bahan baku bikin kotak karton gelombang itu sebenarnya kan kertas kraft. Dari kertas kraft yang diukur tuh sebenarnya sifat fisika yang dibutuhkan itu ketahanan tekan lingkar atau kita sebutnya RCT. Nilai RCT itu menjadi faktor utama untuk kertas kraft yang diukur. Nah, kertas kraft ini dijadikan misalnya corrugated atau karton gelombang. Di karton gelombang yang diuji itu ada bursting strength, ada FCT, ada ECT, dan lain sebagainya. Termasuk ada pin adhesion test dan lain sebagainya. Corrugated yang udah jadi dijadikan bahan untuk pembuatan kotak karton gelombang. Nah, kotak karton gelombang ini yang diuji itu nilai BCT-nya. Ya, oke. Jadi nilai BCT ini dipengaruhi nilai ECT. Nilai ECT ini dipengaruhi oleh nilai ketahanan tekan lingkar dari si kertas kraftnya. Jadi ada korelasi. Kalau nilai RCT-nya tinggi, maka box kotak karton gelombangnya juga punya nilai BCT yang tinggi. Kalau nilai S kerasnya tinggi, maka si BCT-nya juga tinggi. Ya, ada yang mau ditanya? Tapi kertas kraft yang digunakan harus memiliki ketahanan tekan lingkar atau ring crash test yang tinggi juga. Supaya apa? Memiliki nilai karton gelombang yang digunakan memiliki nilai ECT yang tinggi. Nilai S crash test ini, nah ini juga jadi harus perhatian nih. Ini dipengaruhi oleh banyak hal. Contohnya jumlah warna cetakan. Makanya kotak karton gelombang itu warna cetakannya nggak banyak-banyak. 1 atau 2 aja. Kalau lebih dari itu akan mempengaruhi banyaknya fluid dalam 1 meter ini tadi. Akan berpengaruh ke tinggi bantalan. Nilai ECT makin rendah. Begitu juga dengan tekanan berlebihan pada silinder. Nah, jadi apapun yang menimbulkan tekanan pada mediumnya ini akan mempengaruhi nilai ECT-nya. Gitu. Nah, misalnya tadi kan nilai BCT itu akan mempengaruhi ke penumpukan.
Kalau diketahui misalnya nilainya BCT 250 kg force, maka dia cuma bisa ditumpuk, itu proses penumpukannya itu cuma ini di industrinya ya 50 sampai 80 kg force. Di atas itu maka beban yang di bawah ini akan mendapat tekanan lebih besar. Kemungkinan dia penyok. Oleh karena itu makanya nilai BCT, kalau kita punya luas gudang yang kecil, biasa kan gudang di daerah Jakarta Utara itu kan masuk Jakarta itu kan biaya sewanya mahal. Sehingga untuk mengurangi resiko penggunaan biaya yang tinggi untuk penyimpanan di gudang, maka biasanya untuk buat karton gelombang itu harus punya nilai BCT yang tinggi. Dicarilah tuh karton gelombang yang memiliki nilai ECT yang tinggi, supaya nilai BCT-nya juga tinggi juga. Kalau nilai BCT-nya tinggi, dia bisa disusun ke atas nih yang lebih banyak. Jadi kita nggak perlu stacking, perlu penumpukan yang ruangannya lebih luas. Seperti itu. Ya. Kamu ngerti nggak yang saya bahas dari tadi nih? Ngerti, Bu. Oke. Nggak tahu yang lainnya dah. Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya. Yang tadi nilai BCT, Bu, box compression strength, Bu. Saya ketinggalan tadi, Bu. BCT itu box compression test. Pengujian ketahanan tekan kotak. Box compression test, ketahanan kotak tekanan. Ketahanan, ngomongnya apa ya? BCT. Saya lebih senang ngomong BCT, bahasa Indonesianya apa? Ada yang ngambil corrugated? Ketahanan box compression test BCT. Kalau bahasa Indonesianya ketahanan tekan KTT, ketahanan tekan tepi, ketahanan tekan datar. Apa ya? Bahasa Indonesia jadi saya jadi lupa. Ketahanan tekan box kali, Bu. Kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bukan box, kotak belakangnya deh. Kotak belakangnya kotak gitu. Cuma ketahanan tekan kotak. Coba sebentar. Box compression test. Coba. Penasaran, saya udah lama nggak ngomong ini. Ketahanan kardus, kok ngomong ketahanan kardus. Ketahanan tekan kotak karton gelombang. Istilahnya apa ya? Nggak ada di sini. Ketahanan karton box kompresi. Malah begini. Gabungan lagi. Bahasa Indonesianya nggak lazim ya. Gabungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris digabung-gabung gitu. Ini saya ulang ya, Mas. Nah, dari awal kan kertas kraft dia digunakan sebagai bahan baku untuk bikin karton gelombang. Nah, untuk kertas kraftnya sendiri diperlukan persyaratan sifat fisikanya namanya ketahanan tekan lingkar atau RCT. Nilai RCT dari kertas kraftnya harus tinggi. Supaya apa? Supaya bikin karton gelombangnya juga kuat. Di karton gelombang yang diuji apa? Ketahanan tekan datar, ketahanan tekan tepi, ketahanan retak, ada lagi macam-macam lah gitu. ECT, FCT, bursting strength. Nah, habis itu sudah jadi karton gelombang, dibuat boxnya. Jadi kotak karton gelombang KKG. Oh, ketahanan tekan kotak karton gelombang gitu. Itu Mas, ketahanan tekan kotak karton gelombang. Jadi panjang tuh. Mendingan BCT box compression. Kalau bahasa Indonesianya ketahanan tekan kotak karton gelombang. Jadi dari karton gelombang dibikinlah tuh kotak karton gelombang. Ditekan.
Nah, pengujiannya namanya BCT tadi. Fungsinya apa? Fungsinya mampu nggak sih dia menahan tekanan pada saat proses penumpukan. Jadi kalau nilai BCT-nya rendah, dia nggak bisa ditumpuk tinggi gitu. Jadi kita harus punya space ruangan yang lebih besar untuk itu. Tapi kalau nilai BCT-nya tinggi, dia bisa disusun ke atas. Sehingga kita nggak perlu space ruang gudang yang lebih banyak. Gitu. Oke Ibu, makasih Bu. Ya, Berarti ketahanan tekan lingkar tuh berhubungan dengan semuanya Bu. FCT, iya dong. FCT sama PT Bu. Iya. Oke Ibu, makasih ya Bu. Yuk. Berarti kalau dari kertas kraftnya itu sudah kuat, nilai RCT-nya tinggi, karton gelombangnya punya nilai ECT yang tinggi. Karena karton gelombangnya punya nilai ECT yang tinggi, akibatnya kalau dibikin kotak karton gelombang, nilai BCT-nya juga tinggi. Gitu kan? Ya, Ibu, saya izin nanya, Bu. Ya, Mbak. Kan kalau misalnya itu kan berpengaruh tuh dari si kertas kraftnya kan, Bu ya. Nah, nilai ketahanan ketahanan lingkar kan Bu ya tadi ya, Bu ya. Itu tuh Iya. dipengaruhi oleh kepanjangan serat selulosanya dari kertas kraft, Bu. Ya, betul. Iya dong. Iya, benar. Terima kasih, Bu. Kalau kertas kraftnya itu dari serat yang panjang, otomatis nilai RCT-nya juga tinggi. Gitu kan? Kalau nilai RCT-nya tinggi, nanti kalau dibikin karton gelombang, juga tinggi nilai ECT-nya. Kan gitu. Jadi ada korelasi, adalah. Ya, kalau nggak salah saya slide-nya ada deh. Bentar. Dan di liner medium itu loh Mbak. Nah ini deh. Di slide-slide yang awal saya bahas mengenai karton gelombang. Nah ini kan, ini kertas medium nih. Mediumnya, kalau misalnya kertasnya itu ketahanan tekan lingkar atau RCT-nya dari serat primer, kan lebih tinggi nih. Itu juga dengan ketahanan tekan datarnya. Kalau grade seratnya bagus, serat primer, kan lebih tinggi nih. Itu juga dengan ketahanan tekan datarnya tinggi, dari kertas kraftnya ya. Tapi kalau dari serat sekunder, nah lihat separuhnya nih ketahanan tekan lingkarnya. Akibatnya, yaitu tadi nilai ECT-nya juga rendah. Apalagi kalau nilai ECT-nya tinggi, nanti box compression testnya BCT-nya juga kecil. Gitu ya. Baik Ibu, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Kamu ngerti kan yang saya bahas barusan? Insya Allah Bu ngerti Bu. Oke. Yang lainnya entah. Mudah-mudahan paham. Satu lagi, tadi kan kita ngomongin tuh ada ECT, FCT, BCT, bursting strength ya. Nah, satu lagi banyak sih, tapi ini tambahan sebenarnya. Jadi nggak semuanya, karena pengujian biasanya kalau dia industri flexografi sama karton gelombang, dia cuma punya BCT. Kalau sifat-sifat yang lain jarang ada ya. Dia biasanya mintanya dari pabrik karton gelombangnya. Tadi udah FCT, BCT, bursting strength, ada lagi yang namanya ketebalan. Nah, ketebalan corrugated ini juga pengaruh nanti ke nilai BCT, pengaruh ke ECT dan lain sebagainya. Yang namanya ketebalan itu kan jarak ya antara sisi yang satu dengan sisi yang lain. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk menahan beban. Jadi kalau nilai ketebalan karton gelombangnya tinggi, ya makin mampu dia menahan beban gitu. Akibatnya kayak single wall, single face, sama double wall. Yang double wall ini memiliki ketahanan yang lebih tinggi karena dia lebih tebal kan. Oke. Kemudian ada porositas. Porositas ini menunjukkan banyaknya pori-pori yang terdapat pada si karton gelombang tadi. Ini pakai alat namanya Garley test. Jadi alatnya itu dengan memasukkan udara pakai alat Garley tadi ke
si kertas atau karton gelombangnya tadi. Terus ada lagi stiffness, kekakuan. Nah, ini mengindikasikan kekuatan lentur si karton gelombangnya. Ini pengaruh ketebalan nih. Kayak tadi kan ada nilai fluid B yang nggak kehitung ya. Kenapa? Karena makin tebal dia nggak bisa keukur nilai kekakuannya. Jadi ini dipengaruhi oleh si ketebalannya. Makin tebal, maka nilai stiffness-nya, nilai kekakuannya itu makin tinggi. Tapi kalau makin tipis dia ya makin lentur lah gitu. Nah, selanjutnya ada water take up. Nah, ini kaitan dengan penyerapan air. Nah, ini kalau misalnya water take up-nya itu tinggi, maka menunjukkan kerja dari si sizing-nya atau bahan perekatnya kurang bagus, sehingga penyerapan airnya tinggi. Jadi biasanya kekuatannya juga rendah biasanya. Kalau water take up-nya itu besar, maka kemampuan si kertas menyerap airnya tinggi, akibatnya perekatnya itu jelek ya kualitasnya. Pengaruh kekuatan karton gelombang yang dihasilkan. Jadi ada korelasi antara satu sifat dengan sifat lainnya. Terus ada lagi puncture test. Ini pengen tahu ketahanan dan kekakuan, mirip-mirip seperti stiffness ya, cuma alatnya aja yang berbeda. Nah, ini yang penting lagi nih, pin addition test, PAT istilahnya. Jadi kan tadi yang namanya corrugated itu kan ada linernya, ada mediumnya gitu kan. Kalau single wall berarti ada satu medium, ada dua liner. Pin addition test ini menunjukkan kekuatan dari satu lembar dengan lembar lainnya. Jadi tergantung dari daya rekatnya, tergantung dari kerja dari si sizingnya. Sizingnya bagus atau tidak. Kalau sizingnya bagus, maka nilai PAT-nya juga tinggi. Jadi kita melepaskan pakai alat namanya PAT tester. Jadi dilepasin antara liner dengan mediumnya. Kalau nilai PAT-nya tinggi, berarti kekuatan rekat antara medium sama linernya juga tinggi lah. Berarti kaitan dengan si sizing berarti. Kemudian ini mirip ya, PAT sama ply aspiration. Tapi kalau ply aspiration ini kaitan dengan nilai ini tadi, nilai water take up. Ply aspiration. Jadi dimasukin ini apa namanya, satu-satu gitu kekuatannya terhadap air. Jadi nanti ngetek apa sih istilahnya, kalau misalnya dikasih lem itu dia lama-lama terlepas, dikasih air tuh kelepas satu-satu gitu. Apa ya namanya ya? Jadi kan kita ada dua kertas dilapis gitu ya, kita masukin ke dalam air, nanti kan terpisah antara satu paper dengan paper lainnya. Nah, ini ply aspiration. Jadi dimasukin ke dalam air, nanti dia kelepas satu-satu tuh. Kalau misalnya sulit untuk dipisahin, maka kekuatan rekat dari si karton gelombang itu bagus. Mengelupas lah ini, untuk kertek. Tapi dimasukin ke dalam air ya. Kalau PAT ini pakai alat gitu, pakai alat di apply, terpisah nggak sih antara si medium sama si linernya gitu. Kalau ply aspiration ini dimasukin dalam air, terpisah nggak tuh antara medium sama linernya. Ada lagi namanya nih ketahanan gesek, coefficient friction. Nah, ini untuk mengukur beban yang dibutuhkan untuk mendorong box pada permukaan datar. Jadi kalau sudah jadi kotak karton gelombangnya, kalau coefficient friction-nya kecil, berarti kita makin mudah untuk memindahkan boxnya tadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau boxnya tadi memiliki coefficient friction yang tinggi, makin sulit kita memindahkan satu box ke tempat yang lain. Jadi butuh banyak alat ya untuk memindahkan dari satu box ke box yang lain. Tapi kalau misalnya nilai coefficient friction-nya kecil, gampang kita dorongnya, nggak perlu mengeluarkan energi yang tinggi untuk memindahkannya. Jadi ada keterkaitan antara coefficient friction dengan kemampuan untuk memindahkan dalam proses transportasi dan distribusi satu kemasan. Nah, ini udah kita bahas juga di fisika nih, koefisien gesek. Ada yang mau ditanyakan? Ini alat-alatnya. Oke, ini karakteristik. Fluid A, fluid B, fluid C, sama fluid A. Kalau ketahanan tumpuk, stacking strength, fluid A ini paling baik. Kenapa dia paling baik?
karena jumlah floatnya itu lebih. Bukan jumlah float sebenarnya. Karena floatnya lebih tinggi. Tinggi float, bukan jumlah float. Ya, kalau jumlah float itu ketahanan tekan datar. Iya, iya Mbak. Stacking strength ketahanan tumpuk float A ini paling karena dia tinggi floatnya makin besar, paling besar. Nah, habis itu float C yang tinggi floatnya mirip seperti A. Di bawahnya itu ya float B. Terakhir float E yang floatnya paling kecil. Kalau dicetak, proses cetak yang baiknya float B karena dia punya float jumlah float yang lebih banyak ya. Kemudian C, nah yang paling bagus tuh yang E karena jumlah float per meternya dia paling banyak. Nah, kita cek coba lihat. Nah, 280 sampai 310 jumlah float per meternya. Akibatnya kalau dicetak ya makin bagus dia. Jadi nilainya tergantung dari nilai XCT. Nah, di printing ini. Nah, dia kan tinggi nih. Kurang bagus untuk dicetak sebenarnya. Tapi kalau buat jadi ditumpuk, nah dia yang paling mahal ya. Nah, storage space. Nah, dia paling bagus nih. Kenapa ya? Tadi tinggi floatnya. Cushionnya yang paling bagus. Bandnya dia nggak baik. Nah, tapi kalau E ini karena cushionnya paling kecil, bagus dia. Nah, ini kalau float A, tinggi bantalannya makin tinggi, paling bagus nih. Jadi, ada hubungan antara tinggi float dengan jumlah float. Jadi, kalau A ini bagusnya di stacking, di cushion, storage space, tapi printingnya nggak bagus. Nah, float B, ini cuma jumlah float per meternya aja yang banyak, sehingga printingnya bagus, storage-nya bagus, tapi cushionnya nggak bagus. Jadi kalau jatuh perut dalamnya tuh akan mengalami perubahan, gitu, pecah dan lain sebagainya. Harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan B. Nah, float C ini pengen seperti float A, tinggi cushionnya besar, kemudian harganya tapi mahal. Nah, dia gabungan antara float A dengan float B. Makanya nih sekarang ini banyak dipakai ya float C untuk mengurangi jumlah harga sebenarnya. Pengennya seperti A, tapi jumlah float per meternya seperti B sehingga punya ECT yang bagus. Bursting strength-nya seperti A. Nah, jadilah float C gitu. Float C ini kombinasi antara float A dengan float B gitu. Oke. Ada yang mau ditanya? Kan nanti tinggal dibaca lagi aja deh. Bu, nanti PPT-nya di-upload di e-learning ya, Bu? Siap, segera saya upload lah sekarang. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada lagi, saya mau ke kampus nih. Kamu ada di kampus atau di rumah? Rumah, Bu. Di rumah, Bu. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya. Saya mau ACC jurnal saya yang baru. Tadi saya kemarin udah WA Ibu, tapi belum dibales. Ya, elah pekerjaan saya. Yang mana sih? Coba kamu tagging di grup lah. Ibu maaf, saya mau buka SNI nggak bisa, Bu. SNI itu kalau di pusat standar BSN-nya harus berbayar, Mbak. Nah, berarti carilah tuh yang sudah pernah diupload sama orang. Kan kalau di Google itu kan banyak tuh yang keluar tuh. Kalau aslinya memang berbayar, Mbak. Kalau nggak salah bayarnya berapa ya? Berapa Pak Tony Tamsis tuh yang hafal tuh. Per lembar dihitungnya gitu. Berarti kamu cari. Saya ada beberapa SNI ya. Ada kertas apa sih sebenarnya kamu cari? Saya punya nih. NCR, Bu. NCR. Ada kalau NCR mah. NCR mah ada. Yang saya punya itu kertas cetak A, kertas koran, kertas tulis, kertas gambar, cetak salut, duplek, kertas kraft untuk kantong, kertas kitab,
karton gelombang dan kotak karton gelombang, dinding tunggal, dinding ganda, kertas kulit buku tulis sekolah, kertas dasar pengganda tanpa karbon, kertas perangko, kertas fotokopi, kertas komputer, kertas isi, kertas sampul. Nah, itu yang ada. Kalau di luar itu saya belum beli. Waktu itu punya dana ya untuk beli gitu. Ibu nanti minta ininya bisa langsung cek ke ibu atau kita daftar dulu aja di grup terus nanti sama saya di tag ibunya. Bagaimana? Apanya Mbak? Untuk minta SNI-nya ke ibu di chat langsung aja ya bu ya, berarti ya bu. Tapi yang ada di saya, kalau nggak ada berarti belum saya beli ya Mbak. Tapi cari dulu gitu. Saya kan hargai effort kamu untuk mencari tuh. Iya. Saya kan nilai juga usahanya gitu. Jangan tiba-tiba tinggal minta gitu. Kan gitu. Ya. Ibu, Satu lagi gini. Saya mau minta tolong nih. Saya pernah pada saat PKKP, saya pernah mengenalkan mengenai itu visi misi jurusan, visi misi prodi bukan? Saya pernah sosialisasi. Iya kan? Pernah nggak? Nih, saya kasih lihat slide-nya. Sebentar. PKKP. Masih ada nih slide-nya. Tahun 2000. Nih, saya kan pernah ngasih tahu nih. Nah ini ya kan, saya pernah kan ngasih tahu kayak Ya, gini. pernah. Nah, saya mau minta bantuan dari mahasiswa saya, anak mahasiswa TICK ya, dari semester 1 sampai semester akhir berkaitan dengan visi misi jurusan TGP. Bahwa visi misi jurusan TGP ini untuk mahasiswa baru pernah saya informasikan melalui kegiatan PKKP. Ya ada slide-nya loh. Saya nih, ini visi misi jurusan diturunkan dari visi misi PNJ, nanti diturunkan lagi ke visi Science Vision prodinya. Ya kan? Udah, kita itu pengen menjadikan jurusan yang unggul bidang industri. Dari mana ya? Diturunin dari visi misi PNJ. Udah pernah saya sosialisasikan. Oke, 1 gitu. Pernah lihat di web PNJ, web TGP, pernah lihat lah? Hah? Pernah buka web PNJ? Pernah nggak? Pernah upnj.ac.id. Iya, pernah? Pernah nggak? Pernah bukanya. Pernah. Nah, satu lagi saya mau bahas. Bentar, saya buka dulu. Nih, saya unjukin aja ya. Satu lagi yang namanya visi misi jurusan, saya ngomongin jurusan. Visi misi jurusan itu ada di web. Bisa buka webnya. Nih, udah di profil jurusan TGP. Tuh, misi. Ini sejarahnya, ini misinya, ini visi dan misinya. Berarti sosialisasi pernah dilakukan untuk mahasiswa baru melalui kegiatan PKKP. Ada juga di web ya. Nih, sudah ada di tahun 2000 berapa nih di webnya nih. Sudah ada dari 2017. Udah lama, cuma kamunya yang nggak pernah mampir. Oke. Jadi sudah ada informasi ya. Tapi belum tersentuh. Terus satu lagi, tadi kan dari visi PNJ diturunin ke visi jurusan. Dari visi jurusan diturunin ke visi program studi. Di program studi kan kepingin menghasilkan lulusan SDM tuh. Kalau di TICK berarti di bidang kemasan. Nah, kaitannya berarti visi misi prodi itu kemana supaya bisa menghasilkan lulusan? Otomatis kurikulumnya lah. Kurikulum program studinya itu dicanangkan supaya bisa memenuhi
visi keilmuan dari program studinya. Jadi diturun dari visi PNJ ke visi jurusan, dari visi jurusan ke visi program studi. Kelihatan di kurikulumnya, karena tadi kan menghasilkan lulusan. Berarti kurikulumnya dirancang supaya bisa memenuhi visi prodinya, bisa memenuhi visi misi jurusannya, sehingga visi misi PNJ tercapai. Gitu ya. Itu sih, itu kesimpulannya. Paham penjelasan saya? Paham, Bu. Oke. Ini buat apa saya begini? Pertama, persiapan buat akreditasi. Atau mahasiswa nanti bakal ditanya tuh, asesor yang nanya. Asesor itu akan nanya ke mahasiswa. Pernah nggak lihat visi misi UPPS? UPPS itu jurusan. Kapan? Nah, pasti ditanya. Kalau di TIJK, kalau kamu naik ke lantai 2 itu kan ada banner tuh yang warna coklat. Visi misi program studi TIJK. Pernah lihat nggak? Iya pernah Bu. Pernah. Kalau UPPS-nya belum memang. Nah, tapi yang ditanya nih UPPS jurusan. Sedang kita bikin, nanti mau ditempel. Kalau prodinya udah banyak lah. Prodi TIJK tuh ada di bawah ada, di lantai 2 ada. Kalau di meja saya pasti ada tuh, di dinding saya tuh ada. Di beberapa kelas, kalau dulu itu kelasnya offline, itu pasti ada tuh ditempel di kelas masing-masing. Kalau kamu pindah ke kelas itu suka ada figura di dalamnya, ada visi misi gitu, visi misi program studi apa. Pernah lihat? Di dinding kelas? Bu. Nah, seperti itu. Jadi supaya persiapan akreditasi sebenarnya. Jadi harus dari sekarang harus dibiasakan. Saya cuma mendoktrin itu aja. Bukan membriefing. Pernah nggak lihat visi misi UPPS jurusan? Pernah. Lewat mana? Tuh pada saat PKKP mahasiswa baru. Pernah disosialisasikan juga lewat web. Sudah saya informasiin tuh. Ya, kalau visi misi program studi ada, udah sering kali kamu lihatlah gitu. Kelihatan di mana? Di kurikulumnya, supaya apa? Menghasilkan lulusan sesuai dengan visi misi prodinya, visi misi jurusannya, visi misi PNJ-nya. Gitu ya. Oke. Terus satu lagi, saya minta bantuannya nih untuk mengisi Google Form, kuesioner terkait visi misi tadi. Ya. Saya kirim Google Form-nya, ini permintaan jurusan ya. Supaya tingkat pemahaman visi misi di mahasiswa itu bisa diukur. Sebentar, saya kirim. Bentar. Enggak ada nilainya kok, tenang aja. Oh, nilainya A, B, enggak gitu. Kamu 1 B. Mbak, grupmu yang mana ya, Mbak? Nama grupmu apa? Oh, ini dia. Nah, tuh, saya kirim Google Form-nya di grup kelas, tolong diisi ya. Nih, yang tadi saya omongin tuh. Kalau bisa sekarang. Oke, kalau terima kasih ya atas partisipasinya mengisi kuesioner visi misi UPPS. Ini visi misi jurusan sebenarnya. Sangat partisipasi mahasiswa untuk misi form tadi sangat bermanfaat ya, ke depannya untuk proses akreditasi. TIJK dulu yang akreditasi di Januari. Jadi jadwal saya berantakan gara-gara sering rapat nih meninggalkan tugas. Kalau gitu saya mau dulu kuliah kita hari ini. Bu, terima saya kasih. mau nanya Bu. Apaan lagi? Yang jurnal Bu. Mana coba namanya diulang lagi. Saya ganti jurnal Bu, bukan minta download, saya ganti jurnal Bu. Oke. Saya udah dapet jurnalnya, tinggal Ibu ACC itu Mana coba? buat referensi. Mana coba nama kamu yang di mana? grup Bu. Apa di WA Bu? Di WA aja biar segera dikirimkan. Bu, saya juga ya Bu. Udah ya. Satu dulu kuliah kita hari ini, kita lanjut semua berangkat ke kampus nih. Kita lanjutin minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live dulu ya.